Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertina dengan NIM 858093047. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan ciri-ciri makhluk hidup, yakni gerak pada tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Praktikum IPA di SD. Seperti yang kita ketahui, gerak pada tumbuhan terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti adalah gerakan pada tumbuhan ketika kita memberi rangsangan atau sentuhan pada tumbuhan. Yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerak tidur pada tumbuhan ketika malam hari atau pada ruangan yang gelap. Dan yang ketiga adalah geotropisme negatif pada tumbuhan, yang dimana gerak tumbuhan yang menjauhi gravitasi bumi. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, pada praktikum gerak seismonasti akan saya lakukan pada tumbuhan putri malu. Dan alat yang bahan yang akan saya gunakan adalah pulpen, penggaris, tabel pengamatan, kemudian stopwatch pada HP ini. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan sentuhan atau rangsangan secara langsung kepada putri malu secara halus. Kemudian, saya akan hitung menggunakan stopwatch berapa menit dia akan mengembangkan kembali daunnya. Ternyata setelah dihitung menggunakan stopwatch, putri malu akan mengembangkan daunnya ketika diberi sentuhan halus adalah sekitar 5 menit 56 detik. Kemudian, saya akan melakukan gerakan, yaitu gerakan sedang kepada putri malu. Dan akan saya hitung lagi menggunakan stopwatch berapa menit dia akan mengembangkan kembali daunnya. Setelah diberikan sentuhan sedang, daun putri malu mengembangkan kembali daunnya sekitar 7 menit lewat 1 detik. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan percobaan gerakan yaitu secara kasar. Setelah itu, saya akan merekam atau mengukur berapa lama dia akan mengembangkan kembali daunnya. Pada percobaan yang terakhir, setelah diberikan sentuhan secara kasar tadi, ternyata daun putri malu membutuhkan waktu sekitar 10 menit 54 detik untuk mengembangkan kembali daunnya. Untuk praktikum gerak niktinasti pada tumbuhan, saya menggunakan 2 pot putri malu. Yang pertama saya labeli dengan huruf A dan yang kedua saya labeli dengan huruf B. Nah, untuk putri malu yang berlabel B, saya akan menutupnya menggunakan kardus yang sudah dilapisi kantong plastik berwarna hitam. Kemudian yang A akan saya biarkan terkena sinar matahari. Nanti kita akan mengetahui apa perubahan di antara 2 pot tersebut. Kita akan mencoba menutup pot yang berlabel B menggunakan kardus yang sudah dilapisi kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu, kita akan mengatur waktu dalam kurun waktu 30 menit untuk melihat reaksi apa atau perubahan apa yang terjadi antara pot A dan pot B. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.31 yang dimana sudah melewatkan waktu sekitar 30 menit. Sekarang waktunya kita membuka pot yang berlabel B yang sudah ditutupi oleh kardus tadi. Seperti yang kalian lihat, pot yang berlabel B ini menunjukkan bahwa daun tersebut menutup secara keseluruhan. Sedangkan yang pot A terbuka secara lebar karena disinari oleh matahari. Untuk gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, saya menggunakan biji kacang hijau sebagai bahan percobaan. Kemudian 2 gelas dengan label yang berbeda dan tisu. Kemudian yang terakhir adalah air. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan tisu ke dalam wadah yang berbeda.
Setelah itu, kita masukkan biji kacang hijau kepada gelas yang berbeda tadi, sekitar 5 atau 6 butir. Yang terakhir, kita masukkan larutan air biasa pada gelas yang berbeda tadi, sekitar 4 sendok makan. Sesudah kita meletakkan biji kacang hijau dan air ke dalam 2 gelas yang berbeda, maka selanjutnya kita harus menunggu kurang lebih 7 hari untuk melihat perbedaan antara 2 gelas ini. Nah, yang gelas A ini akan kita simpan secara vertikal atau tetap berdiri. Sedangkan yang B akan kita letakkan secara horizontal atau mendatar. Untuk perubahannya nanti saya akan update bagaimana sih dan apa sih yang terjadi atau bagaimana gerak geotropisme negatif pada tumbuhan ini. Pada hari ke-7 ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menunjukkan respon gerak dengan arah berlawanan dari gaya gravitasi bumi. Hal ini terlihat pada bagian batang yang tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi meskipun posisi tanaman diubah. Kemampuan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah pertumbuhannya agar tetap menuju ke arah cahaya dan udara untuk proses fotosintesis.